Polisi anti-mafia Italia akhirnya berhasil menangkap mafia Matteo Messina Denaro pada Senin 16 Januari 2023. Mafia Messina Denaro merupakan buron selama 30 tahun yang paling dicari di negeri pizza itu. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bahkan menyebut penangkapan Messina Denaro di daerah asalnya di Sisilia merupakan kemenangan besar bagi negara dalam perangnya melawan kejahatan terorganisir. Komandan Operasi Khusus Pasquale Angelo Santo dalam sebuah pernyataan mengatakan, Messina Denaro ditangkap di dalam fasilitas kesehatan di Palermo, tempat ia mengakses perawatan terapeutik. Disebut, Messina Denaro telah rutin mengunjungi klinik selama setahun, jalani perawatan berkala untuk kanker usus besar dengan nama palsu. Messina Denaro merupakan seorang tokoh terkemuka di Cosa Nostra. Cosa Nostra adalah sindikat mafia yang berasal dari Sisilia, Italia. Berbicara soal Italia, tak hanya terkenal dengan beberapa objek wisatanya yang ikonik, negara yang berada di jantung Laut Mediterania ini juga identik menjadi sarang mafia. Mafia atau jaringan kelompok kejahatan terorganisir ini pertama kali muncul di Sisilia, Italia pada abad ke-19. Selama berabad-abad, pulau yang berada di Laut Mediterania antara Afrika Utara dan daratan Italia itu diperintah oleh garis panjang penyerbu asing, termasuk Fenisia, Romawi, Arab, Prancis, dan Spanyol. Sehingga membuat orang-orang Sisilia bersatu, membentuk kelompok mafioso untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjalankan keadilan mereka sendiri. Namun kala itu istilah mafioso atau anggota mafia awalnya tidak memiliki konotasi kriminal. Istilah ini justru digunakan untuk menyebut seseorang yang curiga terhadap otoritas pusat. Namun dalam perkembangannya, beberapa kelompok ini muncul sebagai tentara swasta atau mafia. Mereka kerap memeras uang perlindungan dari pemilik tanah. Hingga seiring berjalannya waktu, kelompok itu menjadi organisasi kriminal kekerasan yang sekarang dikenal sebagai mafia Sisilia. Tahun 1861, Sisilia menjadi provinsi Italia yang baru bersatu, namun kekacauan dan kejahatan merajalela di seluruh pulau. Pejabat Romawi bahkan meminta klan mafia Sisilia untuk membantu mereka mengejar kelompok kriminal independen yang berbahaya. Timbal balik pun terjadi. Pejabat akan mengalihkan perhatian saat mafia melanjutkan penggeledahan perlindungan pemilik tanah. Awalnya, pemerintah ingin hal ini bersifat sementara. Namun ternyata sebaliknya, klan mafia justru memperluas aktivitas kriminal mereka sampai mengakar dalam politik dan ekonomi Sisilia. Mafia Sisilia menjadi mahir korupsi politik, mengintimidasi orang yang memilih kandidat tertentu yang terikat pada mafia. Bahkan gereja Katolik terlibat dengan klan mafia selama periode ini. Untuk lebih memperkuat kelompok, klan Sisilia mulai melakukan upacara inisiasi di mana anggota baru mengucapkan sumpah setia secara rahasia, yang mana untuk bergabung harus mematuhi omerta, kode etik yang mencerminkan kepercayaan Sisilia kuno bahwa seseorang tidak boleh pergi ke otoritas pemerintah untuk mencari keadilan atas kejahatan dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak berwenang yang menyelidiki kesalahan apapun. Dalam kode etik ini, mereka juga dituntut tutup mulut dan memberikan kesetiaan penuh. Pengaruh mafia di Sisilia tumbuh hingga abad ke-20. Meski pada tahun 1920-an, ketika Perdana Menteri Benito Mussolini berkuasa, ia melancarkan tindakan brutal terhadap mafia yang dipandang sebagai ancaman terhadap rezim fasisnya. Namun pada tahun 1950-an, mafia bangkit kembali pasca Perang Dunia Kedua di Sisilia. Seiring berjalannya waktu,
mafia Sisilia berkembang pesat perluas kerajaan kriminalnya. Hingga di tahun 1970-an, mereka menjadi pemain utama dalam perdagangan narkotika internasional. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebuah kelompok dari Sisilia dan Italia bermigrasi ke negara baru, khususnya Amerika Serikat dan sebagian Amerika Selatan. Tahun 1933, mafia Amerika beralih ke perjudian, pemerasan tenaga kerja, distribusi narkotika, dan lingkaran prostitusi, hingga pada akhirnya tumbuh menjadi yang terbesar dan paling kuat dari organisasi kejahatan sindikasi Amerika Serikat. Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan itu kemudian diinvestasikan kembali dalam kepemilikan bisnis yang sah seperti hotel, restoran, dan usaha hiburan. Menjelang akhir abad ke-20, peran mafia dalam kejahatan terorganisir AS tampaknya semakin berkurang. Keyakinan pejabat tinggi, pembelotan oleh anggota yang menjadi saksi pemerintah, dan perselisihan internal lambat laun menipiskan barisan. Selain itu, perpecahan bertahap komunitas Italia Sisilia secara efektif juga mengurangi tempat berkembang biak calon mafiosi. Pada awal abad ke-21, setelah ratusan orang terkenal ditangkap selama beberapa dekade, mafia tampaknya melemah di kedua negara, baik Amerika Serikat maupun Italia. Meski begitu, keberadaan mafia masih belum hilang sama sekali dan tetap ada dalam bisnis hari ini.